Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wazirun li. Qala al-mu'allif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Wa min alamati sa'adati indal mauti irkul jabin, lan iku tetep setengah saking ciri-ciri wong kang bagja indal mauti ing dalem nalikane maut irkul jabin utawi keringat al jabini dahi, wa dzarbul aini lan miline banyu mata, wantisyarul min khari lan jejege cungun. Ruwiya an Salman al-Farisi, dan riwayataken saking Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala, ngendika ya Salman al-Farisi, sami'tu ngrungu isun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kang ngendika ya Rasul, irqabu ing hadis irqabu meratikaken sira kabeh al mayita ing wong kang mati inda mautihi dalam nalikane matine iya mayit salasan ing telung perkara. In rasaha lamun mili jabinuhu opo dahine iya si wong, wa dzarabat ainahu lan mili opo banyu mata lorone iya si wong, wan tansara mankharahu lan jejeg opo cungur iya si wong, bahwa mangkau utawi ya si wong rahmatu minallahi ku rahmat saking Allah taala qad nuzilat bih, teman-teman den undunaken ya rahmat bih kelawan ya si wong. Wa min alamati sa'adah, masih masalah kematian, belum ke rukun sholat mayit. Jadi Syekh Nawawi ingin menerangkan tentang kejadian-kejadian orang yang mau meninggal dunia. Ini belum mati, belum mau meninggal. Wa min alamati sa'adah, sebagian daripada ciri-ciri bakal bahagia orang yang mati baik di alam kubur dan di alam akhirat kelak, indal mauti irkul jabin, ketika dia meninggal, ketika jadi mayit ada keringat di dahi. Di dahi itu jidat, jare wong Banten batuk nih batuk ya. Antara kedua mata di tengah, kening, keluar keringat di keningnya, itu ciri-ciri bahagia ketika dia meninggal dunia. Artinya masuk dalam kuburan pun siap bahagia di alam kubur. Bahagia di alam kubur pasti bahagia di akhirat. Yang kedua zarful ain, keluar air mata ketika dia meninggal. Yang ketiga hidungnya lempeng, gak bengkok. Ciri-ciri ketika mayit itu bengkok ke kiri atau bengkok ke kanan, gak bahagia. Ketika mayit itu lurus seperti hidupnya, bahkan lebih lempeng, itu ciri-ciri bahagia. Di antara tiga tadi, bisa saja keluar keringat, bisa saja keluar air mata, bisa hidungnya yang lempeng. Ruya an Salman al-Faris radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Nabi Salman al-Faris. Sahabat Nabi orang Persia, kalau sekarang Iran. Beliau dulunya beragama Nasrani, bahkan pernah beragama Yahudi, bahkan pernah beragama Majusi. Tidak ada ketenangan batin di dalamnya, hingga beliau mencari sebuah agama yang menenangkan batinnya, tauhid. Dia cari di Timur Tengah sampailah ke kota Madinah, kemudian beliau pasrah kepada baginda Nabi, dijuluki Salman al-Faris, Persia. Sami'tu Rasulullah, kata Salman,
saya mendengar Rasulullah kepada utusan Allah yaqul, beliau bersabda, irqabul mayita inda mautihi salasan, perhatikan oleh kalian orang yang mau meninggal dunia atau orang yang mati ketika dia mau meninggal, ketika sekarang atau kemudian dia jadi mayit. Perhatikan olehmu, kata Nabi. Irqabu maknanya marak sirakabe, rokiba itu marak. Irqabu marak sirakabe ing mayit ketika deke arep mati. Maksudnya mah ya delengaken, kudu marak doang. Ketika marak doang mah ya ora kedeleng. Perhatikan, lihatlah ketika kawan kalian meninggal, in rasiha jabinuhu, apabila keningnya itu mengalir keringat, kemudian atau air matanya keluar ketika dia meninggal, atau hidungnya lurus ketika dia meninggal, bahwa rahmatum minallah, maka itu rahmat dari Allah, qad nuzilabi, yang telah diturunkan kepadanya. Jere Kanjeng Nabi. Ada laju kau pesen nih dulu, lamun kita mati nih banyu yang kening. Jadi Kanjeng Nabi irqabu, perhatikan, kedeleng kok karo wong-wong. Wah iku mau didokoni banyu atau dibuat embun umpamanya. Enggak bisa. Atau orang mati nih bawang putih, ndak matane milih banyu mata. Enggak bisa, tetap nanti dia akan kering. Wa amma alamatu zalika bi alisiati pataufiquhu lil amali bis sunnati ala qadri taqati. Kemudian kata Syekh Nawawi, tanara betul kita nggak bisa menebak seseorang atau memastikan seseorang itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Betul, kita tukang sholat, tukang ngaji belum tentu mati dalam keadaan husnul khotimah seperti kemarin yang dijelaskan. Sebab itu urusan Allah, rahasia Allah. Akan tetapi ciri-ciri menurut Syekh Nawawi dapat diketahui. Ciri-cirinya, siapa yang bakal dia akan bahagia, alamatu zalika fi halisiha, waktu sehatnya itu ada ciri-ciri dia selalu menjalankan sunnah Nabi, menjalankan perintah Allah sekuat dia. Itu ciri-ciri. Apa maksudnya di qadri taqati? Tidak berlebihan dalam beribadah. Mana berlebihan dalam ibadah? Sholat dari isya sampai subuh. Bagus ya bagus, tapi berlebihan kalau nggak kuat. Waktu nana waktu turu, ada waktu bangun. Sudah marah ibadah baik sampai sholat subuh, umpamanya kan sholat tahajud. Begitu sholat subuh, sholat dia subuh, habis berjamaah subuh, wirid manis sampai sore umpamanya. Itu berlebihan. Seukuran dia kuat beribadah, dia menjalankan perintah Allah, disuruh ngaji, kata Nabi ngaji, disuruh sholat, sedekah bagi yang mampu. Itulah ciri-ciri bakal bahagia. Ciri-ciri kata Syekh Nawawi. Walau memang nggak bisa ditebak, tapi biasanya mati itu dalam keadaan kebiasaannya. Ketika biasanya dia kumpul dengan ulama, dengan orang ngaji, maka dia mati dalam keadaan bahagia. Ketika dia kumpulnya dengan para durhaka, para maksiat, maka dia mati dalam keadaan maksiat. Itu bisa terjadi. Dan ciri-ciri daripada orang yang akan bahagia. Walau memang nggak bisa ditentukan, hanya Allah yang tahu. Tapi ciri-ciri dikasih tahu. Gitu. Bisa saja orang yang tukang sholat mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya berarti dia tidak menjalankan sunnah Nabi. Dia sholat dia ngaji, tapi hatinya rusak. Hatinya rusak, hasud terhadap orang lain, iri dan dengki terhadap orang lain, dan rusak hatinya. Bagaimana dia akan diterima Allah? Wong rusak hati. Sedangkan orang yang sholat itu tanha anil munkar. Jadi dia menjaga dari kemungkaran. Berarti dia sholatnya betul. Kalau sholat masih, maksiat masih imbang daripada orang pisan, mendingan kita sholat walaupun masih maksiat. Iya kalau memang begitu. Kalau itu nanti ngeledek Allah bagaimana?
Iya kalau matinya dalam keadaan sholat, kalau matinya dalam keadaan lagi maksiat, kan bahaya tuh. Sementing salat 5 waktu lah, harap ngadu ayam, tak harap judi, tak terserah. Sementing salat daripada sira judi ora, pora sholat ora. Iya kalau dibandingkan begitu. Kan ada yang bahasanya begitu ya. Jika dibandingkan, jangan membandingkan yang buruk, bandingkan dengan yang tidak melakukan maksiat. Bandingkannya ke sana. Takutnya pas dia maksiat Allah nggak ridho, mati dalam keadaan maksiat, kupur dia. Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Fa'in wa haitsu ihtadara yujahu lil qiblati bi muqaddami badanihi ala jabnihil aiman in amkana. Kata Syekh Nawawi, andai kita menengok seorang yang sakit atau adalah orang yang sakit saudara-saudara kita, maka hadapkan dia ke arah kiblat ketika sakit, sudah tidak diharapkan sembuhnya lah, sulitlah untuk sembuh. Maka kita selaku yang sehat hadapkan dia ke arah kiblat dengan jabnihi, lambung sebelah kanannya, seperti halnya orang meninggal ketika dikubur. Dia menghadap kiblat dengan lambungnya miring. Kemudian fa'in ta'assara fa'ala jabnihil aisar. Kalau sulit sebelah kanannya sakit umpamanya karena memang ada yang luka, sebelah kiri yang penting hadapkan ke kiblat. Fa'in ta'assara fa'ala zahri. Wa inna idin yuj'alu wajahu wa ahmasahu lil kiblah. Dan ketika dia diarahkan telentang, hadapkan kakinya tekuk ke arah kiblat. Berarti pala ke timur, kaki ke arah kiblat. Tekukin kakinya supaya menghadap ke kiblat, biar dia meninggal dalam keadaan menghadap kiblat. Kalau dia lagi sekarat ataupun sulit untuk disembuhkan, atau wis ngoroh kayak bengorok gati ya, wis ada pak kening kiblat, sunahnya begitu. Aja didelengaken bae terus kok mati aja mengkonon. Bahaya itu. Atau orang yang belum sekarat dihadapkan, janganlah. Nah setelah itu wayakro indau surat Yasin jahron, bacakan surat Yasin secara keras. Sunahnya itu. Aja dilatih godong kelor. Kayaknya orang mati-mati, gue susuk menjadi sasaran. Arane wong bengentan, jadi bukan bela klemen wong bengen lah, bukan gue susuk, kok bengene bego dewe. Jangan dipercaya itu. Betul memang ada ilmu susuk, ilmu hitam tuh ada yang memang bengen zaman Hindu atau memang zaman kerajaan Hindu, kemudian dikalahkan oleh Islam, tumbang kerajaan Hindu. Ada ilmu seperti itu, bahkan resi-resi orang Hindu itu terbang. Cuman kalau dia sedang sekarat, jangan coba-coba ambil godong kelor lah. Kemudian apa maning kan selain godong kelor ya. Disabet-sabet di tubuh lagi larang. Disabet-sabet di, kemudian meninggal. Bukan dia barang korok kelor meninggal dia mati. Itu likuli umatin ajal. Setiap umat itu ajalnya ada. Ya memang kalau belum saatnya emang gak akan mati. Atau pada saat itu sedang disiksa oleh Allah karena perbuatannya, ditarik, ditekuk, atau memang lagi dipelan-pelanin oleh Allah supaya gak sakit. Jadi dua kemungkinan. Jadi jangan cari daun kelor, bari ini gratis sih cuma godong kelor terus ditebangi jadi kotak kabeh. Itu apa kepercayaan yang berlebihan. Walaupun katanya susuk itu umpamanya nggak akan mati atau sulit untuk mati, nggak ke situ lah ya. Sulit mati itu tergantung amal perbuatan, bukan karena susuknya, bukan. Walaupun itu susuk ilmu hitam umpamanya, ya berarti amal perbuatannya bukan susuknya. Gampang amat kata malaikat Ijrail. Kalau sudah diperintahkan mah, wong Fir'aun be mati. Yang nggak pernah sakit tuh Fir'aun dari lahir sampai dia meninggal, nggak pernah sakit Fir'aun. Sakti itu Fir'aun. Dia menanda ngarlok gering Fir'aun tuh. Kita marlok gering alhamdulillah, tapi Fir'aun berarti kan. Apaan aja dulu bersyukur lah, iya uang mah pasti geringnya uang mah.
Masa orang kering? Berarti Fir'aun, orang Namrud. Sekali kering mati wong. Itu mending rada kering lah ya, daripada sekali kering mati bakal. Itu surat Yasin. Wa suratul Ra'du sirran. Bacakan surat Ar-Ra'du sirran, pelan-pelan. Kalau Ar-Ra'du pelan-pelan, jangan kuat-kuat. Sunahnya begitu. Kenapa? Ar-Ra'du itu geledek, surat geledek gitu, tentang masalah geledek, petir aja kuat-kuat. Lon-lon be masalah geledek mah. Kalau masalah Yasin kuatkan. Walau ta'arrada alai qira'atu ma payambagi ayyura'ya alal muhtadir. Kemudian kita harus kompromi dengan yang hadir tuh. Artinya yang menengok, jamaah yang menengok. Fa in kana inda su'urun wa tadakkurun bi ahwalil ba'si qira'a surat Yasin. Andaikan umpama yang hadir itu rame dan untuk syiar, maka disunahkan membaca surat Yasin. Lihat nih syiar, umpamanya rame nih orang nih, supaya ingat kepada Allah, supaya dia mengerti tentang hari kiamat, bacalah surat Yasin. Yang dimaksud kitab ini, jika jamaah itu mengerti kandungan surat Yasin. Lamun orang ngerti, bebas coba apa baik. Ketika dia mengerti Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin, dia tahu isi kandungannya dan syiar zikir untuk mengingat kebangkitan, hari kebangkitan, sunnah baca surat Yasin. Jika tidak mengerti, wis al-hakumut dia apa-apa. Yang penting ayat-ayat Quran. Wa ila qira'a surat Ar-Ra'du. Kalau memang mereka tidak mengerti dan tidak menjadi syiar untuk mereka, bacalah surat Ar-Ra'du. Surat Ar-Ra'du tuh nggak terlalu panjang itu. Pokoknya tentang geledek biar Ra'du, tentang masalah petir gitu. Apa maksudnya? Fayatahawwana tulu'ur ruh. Dua surat itu akan mempermudah keluarnya roh. Bukan daun kelor kan. Daun kelor sibuk lihat di daun kelor. Anak mani kayu asem, gebuk karo kayu asem, ya lara orang sakaratul maut. Walaupun pelan-pelan, syarat aja. Baca surat Yasin, surat Ar-Ra'du, mempermudah, ngegampangin keluarnya ruh, tidak mempersulit sehingga dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Enggak dia ngorok, enggak dia itu matanya mendelik-delik, langsung meninggal dunia. Bahkan dalam kitab Irsadul Ibad itu kan suruh disiwakin, kata Nabi. Orang yang sakaratul maut, cari siwak, disiwakin supaya sakaratul mautnya enteng. Itu sunnah Nabi, bukan kelor, bukan. Wa yukassirul muhtadir min qauli la ilaha illallah. Kemudian kita yang nengok orang yang sekarat itu perbanyak membaca la ilaha illallah. Wa yaqulu lahum dakhalal jannah. Wa qala alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya ketika sekarat dia mengucap la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia masuk ke surga. Akhirnya dia la ilaha illallah, masuk surga. Lalu bagaimana kiai? Andaikan dia ini tukang mabok, tidak sholat, sama sekali hidupnya tidak sholat, yang penting la ilaha illallah, masuk surga. Kenapa? Ini hadisnya mutlak. Tidak ada elat jika dia selalu rajin sholat, jika tidak mah tetap masuk neraka, kata Nabi. Enggak ngomong Nabi. Siapa yang akhir kalamnya atau hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Berarti ada rahasia, wallahu a'lam. Ketika dia sholat memang enggak, ngaji enggak pernah, tapi begitu mati dia mengucapkan la ilaha illallah, mungkin sedekahnya diterima oleh Allah. Dan pada saat itu ridho Allah datang pada saat itu. Sebab masuk surga bukan karena sholat, tapi karena ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat dalam kitab Tambil Qopili, ada seorang wali Allah yang sholatnya 700 tahun di gunung Ujlah. Dia puasa tiap hari, kalau buka hanya 1 buah delima.
Sahur pun satu buah delima. 700 tahun dia ibadah. Ketika dia meninggal, mati masuk neraka. Kenapa? Ketika ditanya, kenapa kau masuk surga? Kata malaikat, karena ibadahku. Berapa lama ibadahmu? 700 tahun. Kita timbang dari malaikat. Mata dengan ibadah 700 tahun. Beratan mata. Artinya nikmat mata yang Allah berikan itu lebih berat dibanding sholat 700 tahun. Wis ari konon mancing neraka, jeblosin ke neraka. Karena dia menganggap bahwa masuk surga itu karena ibadahnya, bukan karena ridha Allah, bukan karena ibadahnya. Akan tetapi memang syarat, memang ciri-ciri orang yang diterima ya tukang sholat, syaratnya. Prosedur namanya. Sudah prosedur mah tergantung pimpinan. Kalau kata pimpinannya nggak diterima, nggak diterima. Prosedur tapi sudah dijalankan. Itu kalau di birokrasi. Tapi kalau ke Allah nggak ada korupsi ya. Prosedurnya baik, syaratnya baik, diterima. Gitu kira-kira. Tapi andaikan prosedurnya jelek, syaratnya jelek, kalau memang Allah mau masukin ke surga, ya hak Allah, prerogatif. Itu namanya tauhid. Apapun bentuknya, billah, ma'allah, billah, serta Allah, di dalam Allah, dengan Allah. Wis pengen Allah baik. Lalu pengen kita ngajar konsor sengaji baik kau yang mati ngucap la ilaha illallah umpamanya. Salah. Karena mati nanti kebiasaan kita. Ketika kebiasaannya kita ngaji, ketika sekarat pasti ingat kalimat Allah, la ilaha illallah. Tapi kalau kebiasaannya nggak pernah zikir, ketika mati ya nggak akan pernah la ilaha illallah. Dikunci oleh Allah. Maka kalimat la ilaha illallah itu walaupun dia nggak bisa R atau pelat, semua orang bisa la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bibir ke orang ketemu koro bibir, hanya kalimat la ilaha illallah. Sebab kalau nanti orang yang setruk payah. Ketika dia sekarat mengucap la ilaha illallah payah karena bibirnya setruk. Tapi kalau dia bibirnya nggak nempel kan bisa semua. Semua orang bisa. La ilaha illallah. Hanya satu kalimat itulah yang bibir tidak menyentuh dengan bibir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Luar biasa itu. Kemudian dari huruf ke hurufnya itu mengandung makna yang luar biasa. Kalimat la ilaha illallah. Ja'anil qali lakinnahu man adarahu biridkin mukhafatan. Seandainya dia tidak mampu mengucap la ilaha illallah, maka kita yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah terhadap orang yang sakaratul maut dengan biridkin mukhafatin, pelan-pelan, jangan kuat-kuat. Allah yahdija fayuradduha, agar supaya dia enggak gelisah dan tidak kaget. Lan la ilaha illallah, dituntun dia. La ilaha illallah, aja kuat-kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gelisah dia, belum mati jeredege kan. Oh ditahlili. Bisikan di sebelah kanan telinganya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lakinu, perintah Nabi. Talkinkan dia. Wa idza qalaha marratan la yu'iduha alaihi, dan apabila dia mengatakan kalimat la ilaha illallah marratan, satu kali, la yu'iduha alaihi, maka jangan ulangi. Ketika kawan kita atau saudara kita ini dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, ngikut dia la ilaha illallah, jangan ulangi maning, wis cukup. Wis cukup lamun dek mah. Wis ingat ya, wis masih dua anak cilik, kan bukan anak ya. Itu salah. Udah. Ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah satu kali, jangan ulangi lagi. Wis cukup. Satu kali saja. Kecuali illa idza takallama bi kalamin akhar, ketika dia berkata kata-kata yang lain. Ajarkan lagi la ilaha illallah. Sawah kita kan dia sawah kita, umpamanya jawab itu. Ulangi la ilaha illallah. Sawah jangan dong sekarang.
ingat harta rupanya. Ucapkan terus kalimat la ilaha illallah supaya dia mengikuti la ilaha illallah. Tapi kalau sudah satu kali cukup, sudah. Takutnya ketika dia mengucap la, tidak ada nyawa. Akhirnya dia tidak ada Tuhan ngomong. La ilaha, dia nyampe kono doang mati plek, tiada Tuhan. Murtad dia. Khawatir gitu, khawatir. Maka disunahkannya kalau dia satu kali sudah mengatakan, sudah, jangan diulangi lagi. Wa yakunul ladzi yulakinu halahu ghairu mutimi kawarisin wa aduwin wa hasidin. Dan juga yang menalkinkan itu jangan sampai orang yang membuat bingung. Apa maksudnya? Seperti orang yang serakah dalam urusan warisan. Warisin ahli warisnya tapi dia serakah, ketahuan sama saudara-saudaranya, ini dilarang. Jangan sampai dia yang menalkini, bahaya, ini akan menjadi fitnah. Wa aduin, musuhnya menalkini, jangan. Wa hasidin, orang yang hasud menalkini, jangan. Ini jadi fitnah nantinya, dilarang. Kalau bisa ahli waris memang ahli waris yang soleh. Kemudian ada tetangga atau saudara-saudara yang tidak jadi musuh, atau saudara tetangga yang tidak hasud, itu talkini. Minimal kiai dan para sepuhnya yang menalkini. Ada yang tukang mabok nalkini, terus kita baik si nalkini, maju dia nalkini, mentang-mentang dia pamannya, saudaranya, nggak boleh. Jadi kalimat yang keluarnya juga tidak berfaedah. Seperti halnya ulama baca bismillah dengan orang awam baca bismillah, jauh. Karena bismillahnya ulama mah selalu dibaca, diasah. Nah bismillahnya orang awam baca bismillah waktu ngeriung doang. Ya bagaimana ada manfaat. Dan termasuk orang-orang yang menikah tuh ya, kadang-kadang kan mentang-mentang pamannya maju dia jadi saksi nikah. Ngerti dia orang hukum nikah, maju dia, kita mamangin, kita ngehak ngwaleni. Lah iya lamun laka maning wali nema. Kemudian jadi saksi, sedangkan saksi itu adilah ini, dua-duanya harus adil. Adil di sini maksudnya tidak meninggalkan sholat. Bukan adil ngebagi 10, 10, 5, 5, bukan. Bahasa fikihnya adilah ini itu orang yang tidak meninggalkan sholat. Jadi dia saksi, sah saksi nikahnya. Ini mah tukang mabok, waling nih masyarakat juga sesilatan doang, jadi saksi. Nah itu nggak sah. Saksi nikahnya nggak sah. Ketika dinikahkan maka pernikahan itu fasih atau fasid, rusak nikahnya. Maka wajar Nabi ngomong kan, suatu saat nanti di umatku akan terjadi anak zina bin anak zina bin anak zina. Itu maksudnya. Dalam pernikahan akad nikahnya pun sudah salah. Saksi itu vital. Minimal orang yang tidak meninggalkan sholat itu jadikan saksi. Dan dia harus mengerti hukumnya. Aja sah jadi sah banget. Kayak orang ngerti gue. Syarat nikah harus dia tahu. Minimal syarat nikah tuh mas kawin, 2 pengantin, wali, 2 orang saksi. Itu syarat sah nikah. Si saksi harus tahu. Iki mah mentang-mentang mamang amun wong Lampung mah paksu Ini paksu. Iya sih bang, paksu. Enggak ngaku. Salah kalau nggak ngerti, nggak boleh. Itu. Jadi harus ustad lah. Minimal ya orang yang tidak meninggalkan sholat kalau nggak ada. Jadikan dia saksi karena vital itu. Nggak ngerti dia tentang pernikahan. Ya kan pernah saya ceritain terjadi. Dia jadi saksi kemudian membatalkan pernikahannya. Tidak sah karena mas kawinnya dolar. Orang sah. Uduk dergun suwe kun terjadi kan kali balok. Pernikahan mas kawinnya dolar. $3.000 kalau nggak salah, apa $33.000 itu. Karena mengikutin umur. Orang sah. Lain kan usah orang sah kejar penghulunya. Jadi si saksi karena dolar orang laku nih Indonesia kan blow on orang itu kan orang sekolah jadi saksi
Bukan dolar lebih tinggi dari rupiah. Orang saiki orang lakukan duit apa, kin duit Amerika itu mah. Duit kita makin tadi. Ribut-ribut lama itu. Akhirnya saya masuk dipanggil. Apa masalah ini? Sah-sah orang apa kang duit dolar iki. Kan orang saiki kiai juga anu nekin duit Indonesia. Wis ingin dibahas, yang penting sampai dingin. Kakang mundur baik kita besing saksi. Jadi kita yang saksi. Selesai baru tercelokan. Ikut dolar jalupnya selembar ku. Tuker ning kene, ning money changer. Laku kan selembar ku $1.000.000 ku $100. $1.000.000 ku kan. Amun dituker. Kakang wis pernah umroh durung lah. Amun durung umroh ya gacor weruh je. Tuker ge ini Kang $1.000.000 udah orang laku. Nah itu syarat itu dia nggak tahu. Bagaimana dia mengesahkan tentang pernikahan. Wong linggis be linggis. Umpamanya. Boleh. Karena linggis itu bisa dijual dengan harganya. Geget umpamanya oleh. Masa dolar orang oleh lebih mahal dolar itu. Kemudian ruya diriwayatkan lewakot wa pada anin Nabi, diriwayatkan lagi ada hadis ihdiru mautakum. Hadirlah kalian semua kepada mayit-mayit kalian, perintah Nabi nih. Ketika ada orang meninggal, hadir, ngelayat, jangan enggak. Ini perintah Nabi, ihdiru mautakum. Hadir sira kabeh, mautakum ing wong kang mati sira kabeh. Walakinuhum la ilaha illallah. Lakinkan, talkini dia dengan kalimat la ilaha illallah. Talkin. Walaupun sampai dia di liang kubur, disunahkan talqin. Karena orang yang meninggal itu lebih melihat, lebih awas dari orang yang mati. Sampai-sampai ada bahasa Nabi itu, jika kita jalan di atas kuburan, dia tahu siapa orang yang jalan di atas kuburannya, orang yang mati itu. Maka orang Wahabi bilang, ngapa nih wong wis mati jadi talqini? Orang ngerungu, berarti dia nggak meyakini hadis Nabi, di mana orang yang mati itu melihat orang yang hidup. Dia kerasa. Ajarkan saja, urusan dia nggak mau ya terserah. Yang penting kita ajarkan. Katakan bila ada 2 orang datang kepadamu, dia itu adalah malaikat mungkar wa nakir. Begitu bahasa Indonesianya. Malakani huwa nakirun wa mungkar wa nakir. Itu adalah malaikat mungkar dan nakir. Dan dia nanti akan bertanya, apa Tuhanmu? Pakul Allahu Rabbi. Ucapkan olehmu, Allah lah Tuhanku. Ya wis ora apa-apa, ajari bae. Itu sunahnya. Ketika orang menalkini, sunahnya yang jamaah lain berdiri, bukan duduk. Semua berdiri. Yang nalkinin nongkrong duduk. Atau kalau ada kursi kecil dia duduk nggak apa-apa. Kemudian ketika berdoa setelah talqin, maka disunahkan duduk semua. Ini riwayat siapa? Imam Bukhari. Duduk ikut berdoa dengan orang yang mentalqini tadi. Wabashiruhum bil jannah. Kabarkan kabar gembira kepada orang yang sakaratul maut bahwa akan dimasukkan ke dalam surga. Kabarkan itu. Aja ngomongin harta, aja ngomongin wis enteng akan baik Kang, anak-anak mangko kita sing jaga, jadi sampai ya bae ya. Wis tenang bae, jadi si sawah sini kana mangko ge didol. Enggak begitu. Kabarkan surga, semoga Allah mengampunimu Bapak. Ikhlaskan semua, semoga Allah masukkan ke dalam surga. Engkau punya ciri-ciri ahli surga, supaya adem dalam hatinya. Tuh, dan sunnah kata Nabi, wa basyiruhum bil jannah. Beri kabar gembira kepada orang yang mau mati dengan kabar surga. Tuh. Kenapa? Itu akan membuat ketenangan jiwanya. Innas syaitana aqrabu ma yakunu min ibni Adam inda zalik masra. Sebab setan itu selalu menggoda tuh pada saat sakaratul maut. Digoda terus-terusan. Sehingga ada kabar masuk ke dalam surga, sehingga dia akan menjadi rada tenang hidupnya, sakaratul mautnya, sehingga dia Allah 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 di dalam hatinya.
Walladzi nafsi biyadih, jere Kanjeng Nabi, demi zat yang aku ada dalam kekuasaannya. Limu ayanati malakul maut asyaddu min alfi darbati bisaif, bahwa malaikat maut Israil itu ketika mencabut nyawa laksana 1000 cambukan pedang sakitnya. Nabi sih ngomong, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang aku ada di dalam genggamannya, sungguh malaikat ketika mencabut nyawa itu alfi darbati bisaif asyaddu, lebih banget, lebih sulit, lebih sakit dibandingkan 1000 cambukan pedang. Lara wong sakaratul maut. Memang orang pernah kita wong yang masih urip, cuman jere Nabi yang ngomong, dan tidak ada hawa nafsu jika Nabi sudah mengeluarkan sabdanya. La yantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Nabi itu ngomong tidak akan ngomong kecuali itu semua wahyu dari Allah. Berarti sakitnya melebihi 1000 cambukan pedang. Walladzi nafsi biyadi, dan demi zat yang aku ada dalam genggamannya. Maksudnya demi Allah, jere Kanjeng Nabi, la takhruju nafsu abdi minad dunya atta yata'allam kullu udwin minhu ala hyalih. Tidak ada seorang manusia pun yang dia mati atau dia dicabut nyawanya sampai dia merasakan seluruh sakit anggotanya, yu'allamu, sangat sakit anggota tubuhnya, baru dia mati. Jadi Kanjeng Nabi, lamun wis lara kabeh badane atas siksaan sakaratul maut, baru dia mati. Hatta yata'allama kullu udwin minhu ala hyali. Jadi Kanjeng Nabi, demi Allah, jere Nabi, tidak ada manusia pun yang ketika mati dia tidak merasakan sakit, pasti lara. Wong Kanjeng Nabi larane luar biasa. Maka sampai-sampai Nabi ngomong, semua sakitnya sakaratul maut umatku limpahkan saja kepadaku ya Allah. Tuh, saking larane sakaratul maut. Memer. Bahkan ada yang meriwayatkan itu ulama, ribuan tahun itu ketika dibangkitkan dari kubur masih ada memernya itu sakaratul maut. Jadi kita membengkak, abu, tarik di kuliti. Mono kuan dia wong mati jadi setan, buku lagi abu. Entas di sakaratul maut. Baru sholatul mayyiti fardu kifayatin. Sholat mayit itu fardu kifayah. Ujug-ujug pe ngomong kuan Senawawi itu panjang lebar tentang sakaratul maut sampai tentang talqin, baru ngomong sholatul mayyiti fardu kifayah. Sholat mayit itu hukumnya fardu kifayah. Apa sih fardu kifayah? Satu kampung ada yang sholat satu saja gugur semuanya. Jika satu kampung itu tidak ada yang menyolatkan orang yang meninggal, maka satu kampung itu berdosa. Itu fardu kifayah. Cukup diwakilkan orang satu. Kaguslihi, seperti memandikannya. Hukumnya sama. Ada mayit umpama di kampung kita, tidak ada yang memandikan satupun, maka satu kampung itu berdosa. Tapi kalau ada yang memandikan satu saja, maka gugur namanya. Itu fardu kifayah. Beda dengan fardu ain. Fardu ain itu sholat dengan ngaji, fardu ain, gak bisa digantikan. Umpamanya sholat 5 waktu, istirahatnya dingin diganti kena kita, gak bisa. Fardu ain. Atau ngaji seperti ini, fardu ain, dosa. Gak ngaji itu pangkatnya sama orang menuntut ilmu dengan sholat. Sama. Itu kalau dibanding-banding tinggi orang yang ngaji seperti ini banding orang sholat. Kenapa? Orang ngaji bakal tahu tentang sholat. Orang sholat gak ngerti tentang ngaji. Walaupun dia sholat umpamanya bertahun-tahun, tanpa dasar ilmu, sholatnya sia-sia. Kenapa? Dalam Duratun Nasi itu dijelaskan hadis Nabi. Al ibadah sifatun ibad, ibadah mas sifat hamba. Wal ilmu sifatullah, ilmu sifatnya Allah. Yang namanya ibadah mas sifatnya hamba. Seorang hamba mesti ibadah, tapi ilmu sifatnya Allah, lebih tinggi sifat Allah dibanding sifat hamba. Maka ilmu jauh lebih tinggi daripada ibadah.
Al ilmu yunfa'u walau bila amal. Ilmu manfaat walau tidak diamalkan, tapi ibadah tanpa ada ilmu sia-sia. Minimal ketika ditanya orang kita tahu kalau tentang ilmu. Maka ilmu itu fardu ain, tolabul ilmi faridotun bahasanya, bukan faridun. Tapi pari ada huruf ya, dotun. Fa'ilatun itu kalimatnya sangat wajib. Ketika ngomong wajib saja fardun atau faridun. Ketika faridotun sangat wajib. Isim fa'il nomor berapa itu? Fa'ilun fa'ilani faridun faridawani fariduna furrodun furrodun farodotun faridatun faridatun faridotani faridatun. Oh, isim fa'il nomor 6, bukan isim fa'il dasar itu. Faridun, faridoni, fariduna, faridotun, faridotani, faridotun. Sangat wajib hukumnya kata Nabi. Kepada siapa? Muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wajib hukum. Makanya Masya Allah pilihan orang yang ngaji itu pilihan. Sekian ribu penduduk Bandar Lampung, kita doang yang ngaji. Oke, pilihan itu. Sebab ngaji mah males wakai setan ya. Males ngaji mah. Makanya kadang-kadang bingung saya, kok rame ya pemuda-pemuda lagi. Banyak pemuda yang ngaji dibanding yang sudah berkeluarga atau umur 40 ke atas. Berarti itu pilihan dari Allah, pilihan. Kenapa? Susah ngaji itu susah. Kalau sholat belum tentu pilihan, asal sholatnya dengan ngaji itu pilihan. Tapi kalau cuma sholat aja nggak ngaji, belum tentu pilihan. Sebab dulu ketika Nabi melihat ada setan megangin orang yang tidur, yang sholat dibiarin. Kata Nabi, kenapa kamu kok nggak goda yang sholat? Ini kan lagi tidur. Oh enggak Rasul, karena yang sholat itu bodoh. Kalau ini mah nih ulama, kalau dia bangun banyak yang benar. Maka saya goda biar dia nyenyak tidurnya. Tapi kalau yang sholat itu mah biarin, nggak apa-apa itu mah. Toh salah sholatnya. Tuh. Artinya dia takut kepada orang berilmu. Sebab orang berilmu, orang jadi benar. Orang nggak berilmu nggak benar. Sujud salah, nggak pakai takbir itu. Allahu Akbar. Wakbar salah. Ketika rukunya salah, sujudnya salah. Sekarang dewek gitu pokoknya. Sementara ibadah kan ada aturan. Diatur oleh Nabi. Keluar dari aturan Nabi, ya nggak bisa. Sallu kama ra'aitumuni usolli, jere Nabi. Salatlah kalian sebagaimana kamu melihat saya sholat. Nah, sholatnya salah, tidak mengikuti Nabi ya salah. Berarti dia tidak isbah kepada Nabi. Kaguslihi seperti memandikannya fardu kifayah. Lalu bagaimana kalau yang tenggelam, apakah tetap disolatkan walau gharikon bitakmimi badani bil ma'i, walaupun dia mati tenggelam maka kita wajib mensolatkannya. Ada bahasa mati tenggelam itu mati syahid. Dia tenggelam, tetap kita wajib menyolatkannya, karena yang dimaksud yang tidak wajib disolatkan hanyalah mati syahid yang dalam pertempuran. Itu tidak wajib dimandikan. Tidak wajib dimandikan, hanya dipendam wajib. Dikapani pendam. Orang dikapani juga, dikubur. Tidak ada kewajiban untuk memandikannya, tidak ada kewajiban untuk menyolatkannya orang yang mati syahid ketika bertempur matinya. Tapi kalau dia tenggelam itu syahid dunia, tetap dia disolatkan dan wajib kifayah walau dia tenggelam. Kemudian kalau dia selamat umpamanya, tetap wajib dimandikan walau dia mati di laut umpamanya. Tetap sebagai yang hidup wajib. Lalu ada pertanyaan lagi, bagaimana ketika dia habis mandi bersih nih, baik itu mandi junub ataupun mandi biasa, dia sudah bersih, embelnya andus, mati. Apakah dia wajib dimandikan? Tetap. Itu mah bukan mandi orang mati, itu mandi orang hidup. Walaupun dia mandi junub, kewajiban kita yang hidup memandikannya.
gitu, tetap wajib walaupun dia mati dalam keadaan mandi umpamanya. Bitamimi badanihi, memandikannya itu dengan menyempurnakan atau meratakan ke seluruh tubuhnya. Dan kata Senawi Tanara, wala tajibu bihi niyatun, tidak wajib niat di dalam memandikan mayit, nggak wajib. Kenapa? Li annal qasda bihi an-nadhofah, yang dimaksud hanya membersihkan mayit. Nggak ada nawa, coba nawa itu guslan umpamanya apa li rofil hadasil mayiti, nggak ada niatnya, hanya bersihkan saja, ratakan airnya ke badan sampai ke kaki, sampai dibersihin pantat-pantatnya. Ya ahlinya lah orang yang tukang mandiin mayit, disodok-sodok, tidak ada kewajiban niat, nggak ada. Karena yang dimaksud an-nadhofah, pembersihan mayit, kata Syekh Nawawi. Tapi boleh sunnah hukumnya niat. Andaikan mau diniatkan ya sunnah hukumnya, nggak wajib. Wakmalu ayat silapi olwatin, sempurnanya memandikan mayit itu di tempat persepi, tempat sepi. La yadkhuluha illal ghasil, tidak ada yang bisa masuk kecuali orang yang memandikan atau keluarga yang memandikannya. Itu yang baik. Aja diadusin nih tempat umum atau tidak ditutup. Boleh di tempat umum tapi tertutup. Wal ula fi qamisi li anna astarolahu, dan yang lebih utama memakai gamis fi qamisi li anna astarolahu, memakai gamis. Siapa orang yang memandikannya pakai gamis, kemudian si mayitnya juga pakai gamis, tapi air wajib ngalir ke dalamnya. Maksudnya ditutupin. Kalau di sini memakai apa tuh? Pakai kain ya, pakai kain panjang. Ini sunnah itu mah, nggak jadi masalah. Yang penting tertutup, jangan sampai kelihatan orang. Watakfi ini bisa iri aurah. Kemudian juga fardu kifayah mengkafaninya, dikafani selain orang yang mati syahid untuk menutupi auratnya, itu fardu kifayah. Seandainya tidak dikafani langsung dikubur be umpama manus untalakan baik kubur baik ruwet, dosa kita semua yang hidup, nggak boleh karena dia muslim. Bahkan kafir zimmi sekalipun. Siapa kafir zimmi? Orang-orang kafir yang satu daerah dengan kita dan tidak ada perang dengannya, itu kafir zimmi. Ya maaf babaliong itu kafir zimmi, itu tidak memerangi kita, mereka itu sahabat kita, kita dilarang itu mengganggu mereka, nggak boleh. Kenapa? Karena mereka zimmi, tidak memerangi kita. Andai mereka mati, babaliong mati umpamanya nih daerah kita wong di Kaliawi, daerah sinilah umpama, kita wajib mengkuburkannya, wajib hukumnya. Jika tidak mengkuburkannya, dosa semua kita. Andai tidak ada keluarganya umpamanya, ya sebatang kara tapi hidup di tetangga umat Islam, kita wajib mengkuburkannya. Tidak wajib memandikannya, tapi wajib mengkuburkannya, wajib dikafaninya, wajib. Kafir zimmi, kafir yang damai dengan kita, Cina-Cina yang ada di sinilah. Maka kalau kita ini dibilang intoleran kan salah. Intoleran bagaimana? Wong kita ada kafir zimmi aja kita harus hormat terhadap mereka. Kanjeng Nabi itu pernah ketika orang Yahudi meninggal digotong dengan tandu, ketika itu dia ngobrol dengan sahabatnya, diantaranya Umar bin Khattab, dia berdiri melihat mayit itu. Ditanya sama Umar, kenapa ya Rasulullah? Itu kan Yahudi. Kenapa kamu berdiri? Aku menghormati manusianya, karena manusia ini penciptaan Allah, bukan karena imannya. Itu hebatnya Nabi, coba, toleran. Maka Islam dibilang intoleran itu salah. Angkon ngaji mana nih gua? Intoleran, saya kira hidayah harus punya sertifikasi. Enggak beruwet baik. Kalau saya masa setuju aja bikin sertifikasi, umpama tinggal daftar aja. Bang diinterogasi kan gitu.
Apa yang diajarkan Ustaz? Wudu. Apa maning? Kematian. Apa maning? Sholat. Apalagi zakat. Bang deh, bilang pun maya Islam, gue malah ya Islam plongo. Aneh-aneh itu. Wadabnihi fi uprotin tamna'u raihatan wasabu'an. Kemudian juga fardu kifayah itu menguburkannya dengan cara tidak bisa dicium baunya, baik dicium manusia ataupun sabuan binatang buas. Itu batasannya. Nggak ada batasan harus umpamanya 3 meter, enggak, harus 1 meter, enggak. Yang penting nggak kecium. Ketika dia bangke nggak kecium dengan manusia, atau tidak tercium dengan binatang buas, takut digali. Itu saja caranya. Tapi rata-rata kan berapa meter? 2 meter yang masuk ke dalam. Apa semeter 70? Semeter setengah. Ya, semeter setengah lah aman ya. Kalau lebar 1 kali 2 aman tuh, kubur. Supaya ketika dia jadi bangkai tidak mengganggu masyarakat yang hidup. Itu fardu kifayah. Lalu bagaimana kafir yang memerangi? Apakah kita wajib? Nggak wajib. Kafir yang memerangi kita, contoh Belanda umpamanya, dia mati, memerangi kita kemudian dia mati, nggak ada kewajiban kita menguburkan, nggak ada. Hanya saja kalau umpama nggak dikubur bau umpamanya, ya kuburkan. Tapi bukan karena kewajiban agama mengatur, tidak. Dikubur los, orang dikubur los. Ari menurut agama. Tapi kalau karena bau, ya sudah kubur saja karena bau. Bukan masalah karena agama yang mengatur, enggak. Bahkan kata Syekh Nawawi, untalaken dicokot cemerah gor papa. Jere Syekh Nawawi. Untalaken jeung umpamanya dari pangan kor cemerah wis ora papa jere Syekh Nawawi. Karena dia sedang memerangi kita. Gitu. Tapi kalau enggak memerangi itu, Cina-Cina enggak boleh. Wong damai kok dengan kita. Andaikan dia ada yang maling, kita wajib membelanya. Andaikan ada yang mengganggu, kita wajib membelanya. Dan kita dilaknat oleh Nabi. Kenapa? Orang yang damai dengan kita sekalipun beda agama, kita ngeganggu, laknat Nabi kepada kita. Saya tidak ikhlas dan tidak ridho. Dan orang pertama yang melaknat orang yang mengganggu kafir jimi, jere Nabi. Dia bukan golonganku. Waduh, kan dilaknat Nabi makerok kita. Bagaimana mau diterima ibadah? Wong nabinya melaknat. Gak boleh gitu sama kafir-kafir yang damai dengan kita. Wa kuriha bina'ulahu, dimakruhkan membangun bangunan di atas kuburan. Makruh, gak boleh. Bahkan ada ulama haram. Di atas kuburan dibangun, dibagusin, bahkan dine lampu, ndak urip maning gua. Dine lampu. Haram hukumnya, nggak boleh. Syekh Nawawi agak-agak ini. Agak ya pelan lah, makruh hukumnya. Beda tujuannya, kalau tujuannya supaya tidak dimakan binatang buas, boleh. Tapi kalau cuma karena dia bapak kita atau karena dia raja kita kemudian dibagusin kuburan, makruh hukumnya. Nggak boleh. Bahkan ulama lain haram hukumnya. Apalagi di kuburan ini wakaf, haram kata ulama. Kalau kuburan sendiri makruh hukumnya. Kalau kuburan sendiri, lihat Abu Yadimiyati itu di Cidahu kan, nggak ada bangunannya. Bangunannya untuk orang yang jarah, makamnya mah nggak ada apa-apanya, hanya tumbuhan saja, langsung ke langit. Itu yang benar tuh. Ini mah mentang-mentang kuburan RT dibangun dibagus. Sampai punya Pak RT umpama. Enggak. Lihat kuburan Syekh Nawawi di Mekah Ma'la, enggak ada apa-apa. Kuburan Siti Khadijah, Fatimah, enggak ada apa-apa, batu doang ngegeletak. Tuh, itu yang benar tuh. Yang benar-benerin. Kata orang Wahabi, haram. Bener itu, enggak salah. Jangan dilawan-lawan, itu hadis masalahnya. Jadi Kanjeng Nabi garo iki buku ini, kitab Syekh Nawawi ini. Kalau dia percaya dengan ulama Banten atau ulama orang Indonesia, ya ini orang Indonesia yang ngomong. Nggak boleh kuburan dibangun-bangun. Bahkan dimasalahin sekarang sama botol. Botol kan diputer-puter itu ya. Baru tancebakan, plok.
Apune dapat nginum mayitnya. Aneh. Gau balik besi nyampahi doang. Botolnya ditancepakan, pleng, ndak apa kuka. Apune netes nginum. Makanya jadi sisani langsung blok, dia langsung enteng nyerap itu. Itu nggak ada sunah, nggak ada apa itu. Apa itu kuburan disiram-siram? Nggak ada sunah, nggak ada apa. Kalau kembang ada sunah, kembang disiramin tuh di atas kuburan, sunah. Selagi kembang itu tidak layu, pada saat itu pula kembang itu berzikir. Zikirnya itu lumayan untuk si mayit. Sunahnya juga ada maksudnya tuh, karena dia benda hidup. Maka sebaiknya dengan bunga yang hidup, tancepin bunga seperti halnya Nabi nancepin pohon korma, pelepah korma, karena melihat umatnya disiksa gara-gara kencing gak cebok. Dia melihat bahwa ini umatku, dia nangis disiksa malaikat gara-gara kencing gak cebok. Gara-gara kencing gak cebok aja disiksa. Coba pengen kalau meninggalkan sholat, kencing gak cebok, berarti sholat mas sholat tuh sahabat Nabi tuh. Disiksa, akhirnya ditancepin lah pelepah korma. Blek. Selagi pelepah korma ini nggak kering, dia berzikir, dia selamat dari siksa malaikat. Nguyuh orang cewek, coba disiksa coba. Aja gegabah makanya harus cebok kencing. Aja disentil doang, teng. Kencingatan mana? Cebok nggak boleh. Maning cewek ya. Pemaning maling konon. Cewek bae orang cewek disiksa. Tuh Kanjeng Nabi ngelangin, ya boleh dia. Kata siapapun haram hukumnya jika di tanah wakaf. Tapi kalau tanah pribadi makruh hukumnya, nggak haram. Kenapa? Karena wakaf haram, karena itu tanah bersama. Sehingga nanti kalau penuh kan bisa ditimpa. Haram hukumnya, nggak boleh. Wong tanah wakaf jadi bangun-bangun. Kecuali tanah pribadi mau dibangun monggo, tapi makruh. Hukumnya makruh saja. Dengan alasan apapun, kecuali dengan alasan takut dimakan binatang buas, nggak apa-apa. Atau menjagalah, karena dia ulama nih, takut nanti acak-acakan nih rapi, supaya rapi aja boleh. Tapi kalau di Madinah, di Mekah mah batu doang nggak geletak. Bener dong nabinya begitu, bener. Orang aja nyalai lah. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Kemudian wawatu alai ilalid darurah wa nafsu ligusli walatubanu imratun fi batniha janinu. Wallahu a'lam bissawab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah untung bina wal muslimin min kulli aini lama wa minal wa minal roda wa minal masaibi ya Rabbana minka salamun daima summa salatu ala alladhi